Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Janabal muhtaramin wa muhtaramat, wabil khusus Ibunda Hajah Hasri Mulyanita MM selaku Ketua Yayasan Iblam, Mas Rahmat Putra Mahkota di Iblam, dan jajaran pengurus ranting Nahdlatul Ulama Tanah Baru, baik Suriah maupun Tanfidiyah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah pagi setengah siang ini kita bisa berkumpul di tempat yang barokah ini untuk sama-sama niat at-ta'lim wa ta'allum, sama-sama niat belajar. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, hari-hari ini jamaah Indonesia sudah hampir habis, artinya sudah pada berangkat, kecuali tinggal beberapa kloter saja ke Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Semoga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah bisa berangkat haji. Bagi orang yang sedang tidak haji, maka amalan yang dicintai oleh Allah adalah iraqatud dam, yaitu mengalirkan darah atau berkorban. Ulama berbeda pendapat tentang hukum kurban. Dalam mazhab Syafi'i, kurban itu dihukumi sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan bagi orang yang mampu. Kriteria orang mampu itu adalah apabila orang itu tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, tanggal 13 Dzulhijjah, dia seandainya dikurangi untuk kurban itu tidak goyang ekonominya. Jadi orang yang ketika tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Dzulhijjah seandainya dikurangi untuk kurban domba umpamanya 3,5 juta, itu ekonomi ya makan tetap biasa, bayar listrik bisa, kemudian bayar PAM bisa, nyicil motor bisa, kemudian bayar anak-anak sekolah tetap bisa. Itu namanya orang mampu, ya, orang yang mampu. Maka bagi orang yang mampu disunnahkan sunnah muakkadah. Ada hadis Nabi yang bersabda bahwa man kana lahu sa'atun falam yudhahi fala yaqrubanna musallana. Orang yang diberikan kemampuan, keleluasaan, kemudian tidak korban, maka jangan mendekat ke musola kami. Itu adalah sebagai warning dari Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa kurban itu penting. Ya.
Jadi hukumnya sunnah muakkadah dan itu berlaku tiap tahun. Jadi orang yang mampu itu tiap tahun disunahkan berkorban, bukan kok saya kan sudah pernah dulu Pak Ustadz, berarti sekarang enggak usah. Bukan begitu. Ya, itu sunnahnya berlaku tiap tahun. Jadi orang yang mampu ya tiap tahun hendaklah berkorban. Makanya juga ada yang mendapat adalah sunnah kifayah. Artinya bahwa setiap rumah itu hendaklah tiap tahun itu ada yang korban. Umpamanya tahun ini bapaknya, tahun berikutnya adalah istrinya, tahun berikutnya istrinya lagi kalau istrinya 2. kemudian anaknya dan seterusnya lagi. Nanti balik lagi bapaknya lagi, istrinya lagi dan seterusnya. Nah, itu berlaku tiap tahun. Dalam mazhab Maliki bahkan dihukumi wajib. Orang yang mampu wajib hukumnya untuk berkorban. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, orang itu kalau punya nisab itu contohnya punya kambing kok 40, maka wajib korban. Orang punya sapi 30 wajib korban. Atau punya unta 5 wajib korban. Sama dengan zakat, berarti kalau dia wajib zakat berarti wajib korban lagi. Nah, kita mayoritas Indonesia ini bermadzhab Syafi'i, maka berpendapat bahwa kurban itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Nah, kemudian kapan orang boleh memulai memotong kurban? Waktu awal untuk memotong kurban adalah sejak selesainya dilakukan sholat Idul Adha berikut dengan 2 khutbahnya. Baru boleh. Jadi tidak boleh kalau pagi-pagi dipotong. Karena jadi panitia dapat banyak sapi sama kambing, ada satu yang dipotong untuk sarapan panitia, dipotong duluan. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Tapi kalau ada akikoh boleh, kalau akikoh dipotong duluan. Tapi kalau kurban, maka paling awal adalah ba'da sholati Idul Adha wa khutbataihi, dan 2 khutbahnya. Makanya sunnahnya kalau Idul Adha itu sunnahnya agak pagian. Kalau Idul Fitri sunnahnya agak akhir, agak mundur dikit. Ya. Kalau Idul Fitri sunnahnya mau berangkat sarapan dulu, karena untuk membedakan dengan hari sebelumnya. Kalau sebelumnya puasa, maka Idul Fitri dia berbuka sunnah. Tapi kalau Idul Adha sunnahnya sarapannya nanti setelah motong kemudian nyate lah, kira-kira begitu ya, sunnahnya begitu. Paling akhir kurban itu adalah waktunya kurban Ghurubus Syamsi tanggal 13 Zulhijjah. Jadi ketika tenggelam matahari tanggal 13 Zulhijjah maka habis. Jadi maghrib. Jadi seandainya ada orang motong jam 5:30 ya, kan sekarang maghribnya itu hampir jam 6, 5:30 dipotong, kemudian ngulitinya ba'dal maghrib, baginya ba'dal isya, boleh. Yang penting motongnya harus sebelum maghrib. Maka orang korban itu boleh tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah. Nah, kalau lebih dari itu maka jatuhnya sedekah biasa. Kalau orang yang kurbannya nanti wajib, maka jatuhnya qadha. Ya. Karena kurban itu ada dua macam. Ada kurban sunnah, ada kurban wajib atau kurban nazar. Kalau kurban sunnah, orang yang berkurban itu disunahkan untuk ikut memakan dagingnya, tabarrukan, mengambil keberkahan. Ya, tapi jangan banyak-banyak. Makanya Imam Ghazali mengatakan bahwa yang bagi ayatasaddaq bi jami'ihi illa lukmatan au lukaman. Jadi orang itu sunnahnya yang membagikan semuanya kecuali hanya beberapa suapan. Nah, gitu. Kalau orang Depok biasanya kalau kurban itu dikasih
korban sapi dikasih pahanya, ya tidak apa-apa, boleh saja. Ya, boleh saja. Jadi yang sunnah adalah mensedekahkan semuanya. Waktunya tadi ya, waktunya sudah. Oh, korban ada dua tadi. Ada korban sunnah, ada korban. Untuk korban wajib atau korban nazar, orang yang berkorban berikut dengan keluarganya tidak boleh ikut memakan dagingnya. Umpamanya gini, panjenengan punya anak mau masuk UI, nazar, kalau anak saya lulus masuk UI saya akan korban, maka jatuhnya adalah nazar. Atau umpamanya orang tuanya sakit, kalau emak saya sembuh saya akan potong korban, maka jatuhnya nazar. Kalau jatuhnya nazar, maka yang berkorban berikut dengan keluarganya tidak boleh ikut memakan dagingnya. Kalau terlanjur maka harus ganti. Umpamanya terlanjur katutan 1 kilo, maka dia harus ganti, ya, harus ganti. Nah, gitu. Nah, kemudian seluruh bagian dari korban itu tidak boleh dijual. Jadi baik itu dagingnya, kulitnya, kepalanya, ekornya, tanduknya, ya. Tidak boleh ada yang dijual. Harus semuanya dibagikan. Ya, semuanya dibagikan. Jadi biasanya ada orang kemudian panitia menjual kulit, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Lah, ada pendapat yang membolehkan dalam mazhab Hanafi, tetapi tidak boleh dengan uang nanti. Ditukarnya dengan barang, umpamanya dengan plastik atau dengan beras atau dengan apa gitu. Nah, itu boleh. Tapi mazhab Hanafi loh ya, bukan mazhab Syafi'i. Kemudian ada dari Imam Atha yang membolehkan. Tetapi secara umum dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Ya, dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Kebetulan mayoritas bangsa Indonesia ini bermadzhab Syafi'i, maka mengikuti yang tadi, tidak boleh menjual bagian dari kurban. Kemudian bagi orang miskin boleh menjual daging hasil pemberian kurban, sedangkan bagi orang yang mampu tidak boleh. Nah, jadi kalau umpamanya kayak Bu Asri umpamanya dapat bagian kurban, umpamanya banyak karena koneksinya banyak, beliau ketua GOW, kemudian dari mana-mana pada ngirim sampai freezernya nggak muat umpamanya, nggak boleh beliau kemudian udah dijual kepada tukang bakso, nggak boleh. Ya, kalau kelebihan ya dikasihkan orang, nah gitu. Tapi kalau orang miskin boleh, umpamanya orang miskin yang jarang-jarang makan daging kok tiba-tiba dapat bagian kurban banyak, ya, dapat bagian kurban itu banyak. Umpamanya sampai 5 kilo, ya biasanya makannya tempe tahu terong umpamanya, maka bisa jadi yang 1 kilo saja yang dimakan, yang 4 kilo dijual boleh kalau orang miskin, ya, orang miskin. Jadi saya itu termasuk yang biasanya dapatnya banyak karena saya ngajinya banyak. Saya itu ngaji kan hampir seluruh Depok. Seluruh Depok itu jadwal saya ngaji itu tidak ada liburnya tiap malam. Jadi mulai dari Bojongsari, Sawangan, Beji, Cipayung sampai Tapos sana, saya punya jadwal ngajian tiap. Nah, itu biasanya kalau itu kan pada ngirim-ngirim gitu ya, pada ngirim-ngirim. Nah, tapi kalau saya kan ada santri di pesantren ini tadi ya gampang saja. Jadi tetap freezer nggak muat itu tetap ada distribusinya kepada untuk santri. Nah, biasanya kayak saya juga dapat kiriman dari Polda, biasanya dapat kiriman dari Polda atau dari kadang-kadang dari Polres juga. Kalau yang sering dari Polda. Karena saya ngaji di sana rutin tiap hari Selasa zuhur. Ya.
Kemarin saya sebenarnya juga ngisi khutbah di BIN, saya mau ngomong sama Wakabin, ternyata ada tamu yang nggak jadi. Nah terus, jadi orang yang tidak mampu boleh, orang yang miskin dapat bagian korban, dapat bagian kulit, boleh menjual kulitnya itu. Nah, tapi kalau orang yang mampu tidak boleh, panitia termasuk yang tidak boleh. Ya, panitia termasuk tidak boleh ikut menjual kulitnya. Nah, kemudian yang boleh dijadikan korban itu adalah onta. Onta itu untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang, kerbau itu dikiaskan dengan sapi 7 orang. Kalau domba untuk 1 orang. Nah ini, selain tidak boleh. Kecuali ada pendapat dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas itu adalah sepupunya Rasulullah. Ya, putranya Sayyid Abbas. Orang yang ketika baru lahir kemudian dicetaki, dicetak itu kan bahasa Indonesianya apa itu? Dikasih kurma itu loh. Nah itu diludahi oleh Rasulullah, didoakan menjadi ahli tafsir. Maka Ibnu Abbas adalah seorang pakar tafsir. Beliau punya tafsir namanya Tanwirul Mikbas fi Tafsiri Ibni Abbas. Nah, beliau berpendapat bagi orang yang tidak mampu untuk menyembelih untuk membeli kambing, untuk menyembelih kambing, maka hendaklah menyembelih ayam, entok atau bebek. Dan pendapat ini oleh para ulama baik untuk diikuti. Apa fungsinya? Untuk orang itu supaya tidak tomak. Nanti kalau nggak dapat bagian dari masjid marah-marah. Ya. Tapi kalau sudah motong sendiri paling enggak tomaknya menjadi berkurang. Nah, gitu. Jadi yang terpenting adalah iraqatud damnya tadi, mengalirkan darahnya. Ya, mengalirkan darah. Jadi kalau umpamanya sapi saja ndak, kambing saja ndak, maka paling ndak ya tadi. Nah, pendapat ini boleh diikuti. Kemudian mengorbani orang yang sudah meninggal. Ini kalau zamannya Bapak ini ketika masih muda dulu kan masih jarang orang korban nggih. Ya. Jangankan zaman saya saja juga begitu. Dulu jarang orang korban, ojo boro-boro korban. Untuk makan tiap hari saja itu nasi putih itu kalau ada hajatan, kalau tidak ada hajatan itu dicampur singkong, dicampur bulgur, dicampur jagung biasanya. Ini orang Madura itu. Nah, dicampur jagung biasanya itu. Nah gitu. Kan baru rame korban itu tahun 2000-an ke sini. Orang rame akikoh juga tahun 2000-an ini karena memang ekonomi Indonesia sudah mulai baik. Sekarang ini luar biasa baik. Buktinya apa? Gampang buktinya itu. Orang daftar haji itu nunggunya 27 tahun di Depok ini sekarang ini. Ya. Di Depok ini nunggu, kalau daftar sekarang hajinya nanti tahun 27 tahun yang akan datang. Ya. Itu menunjukkan bahwa ekonominya naik. Yang kedua adalah kemacetan udah di mana-mana. Kalau dulu jarang-jarang orang punya mobil, sekarang orang bisa punya 2, punya 3. Lah Bu Asri itu punya berapa saja? Orangnya sendirian, mobilnya banyak. Nah kayak gitu. Kalau dulu jarang-jarang, tahun 80-an itu masih longgar, tidak ada macet-macetnya. Sekarang udah macet semuanya. Nah gitu. Nah, sekarang umpamanya anaknya mampu, ya, anaknya mampu. Orang tuanya dulu tidak mampu. Sekarang orang tuanya sudah meninggal, anaknya pingin khidmah kepada orang tuanya. Kepingin termasuk golongan orang yang barun liwalidayhi, orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka mengorbani atau berkorban yang niatnya untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Ulama berbeda pendapat. Ba'dul ulama berpandangan bahwa boleh kalau ada wasiat. Dan
kurbannya nanti dibagikan khusus untuk orang fakir miskin. Tapi pendapat yang kedua, ba'dul ulama berpandangan bahwa boleh saja, tidak harus ada niat, karena nanti disamakan dengan sodakoh, ihda'us thawab minal ahya ilal amwat. Seperti orang menghadiahkan pahala sodakoh, kemudian disampaikan kepada orang yang sudah meninggal. Dan pendapat yang kedua ini yang kemudian banyak diikuti, ya, banyak diikuti. Makanya misalnya orang-orang kaya, kalau kurban itu kurban sapi umpamanya, biasanya diniatkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal dan sebagainya. Nah, kalau dulu ya jarang-jarang orang di masjid paling ya hanya satu gitu aja. Ya. Sekarang masya Allah banyak sekali. Ya. Kemarin di mana itu ya dengar di Ar-Rahim itu sudah ada 16 sapi apa begitu. Ya. Ada 16 sapi terus dan sebagainya. Kemudian syaratnya hewan yang boleh disembelih. Nah, nanti ada lebih khusus tentang penyembelihan. Syaratnya pertama harus sehat. Tidak boleh hewan yang pincang. Ya, pincang. Jadi tidak boleh pincang itu ketika pas nyembelih. Jadi umpamanya belinya itu masih waras, diturunkan dari truk jatuh patah kakinya, maka tidak boleh. Nah kalau umpamanya pas itu dipasrahkan kepada panitia, nanti kan kambing itu banyak tubruan itu pokoknya berantem antar kambing, kemudian ada yang matanya satu buta satu umpamanya, yang bertanggung jawab ya panitia itu. Maka termasuk yang tidak boleh, pincang tidak boleh, mata satu yang berfungsi tidak boleh, apalagi dua-duanya tidak boleh. Kemudian yang sangat kurus, hanya tinggal tulang sama kulitnya saja, ya, juga tidak boleh. Atau hewan yang berpenyakitan, ya. Sekarang ini ada penyakit namanya PMK, penyakit mulut dan kuku, ya. Pokoknya makanya biasanya ada uji medis, ada dites oleh medis, kalau layak disembelih. Hewan yang terpotong telinganya tidak boleh, hewan yang terpotong ekornya tidak boleh. Tapi kalau yang pecah tanduknya tidak apa-apa. Hewan yang dikebiri malah tidak apa-apa, karena biasanya hewan yang dikebiri itu dagingnya malah lebih banyak biasanya, makanya dibolehkan. Yang tidak boleh tadi yang telinganya terpotong, buntutnya terpotong, yang pincang, yang buta salah satu, atau yang super kurus, yang berpenyakitan, itu yang tidak boleh. Nah, kemudian orang berkorban dengan uang tidak boleh. Umpamanya sekarang harga kambing itu berapa? 3 juta sampai 3,5 juta nih. Katakan gitu. Orang ngasih duit, saya kasihkan kepada umpamanya seorang Ustadz Matali, ini duit 3,5 juta, niatnya korban, maka tidak bisa. Jatuhnya sodakoh, ya, jatuhnya sodakoh, bukan kurban. Karena kurban itu mesti harus iraqatud dam, harus mengalirkan darah. Jadi makanya agak hati-hati yang model transfer itu, ya, yang model transfer biasanya menerima dan menyalurkan hewan kurban gitu ya, transfer ke sini umpamanya, ya. Harus hati-hati kayak begitu. Karena di samping kurban itu yang baik itu ya di daerahnya masing-masing. Mas Budi umpamanya mau kurban ya di daerahnya itu. Kecuali kalau daerahnya itu sudah banyak over umpamanya, nanti tidak apa-apa ke yang lain. Tapi yang utama sebetulnya itu. Ya. Kecuali kalau umpamanya di daerahnya dia sudah kurban, nanti sebagian di daerahnya mertuanya, satu lagi di daerahnya mertuanya lagi umpamanya, satu lagi di daerahnya siapa,
umpamanya kan ya ada apa-apa gitu kan. Nah, jadi kalau pakai uang saja enggak boleh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berikutnya, orang yang belum akikoh dan belum kurban, mana yang harus didahulukan? Ini yang sering pertanyaan ini. Akikoh itu hukumnya sunnah muakkadah, kurban juga sunnah muakkadah. Ada tisu. Jadi akikoh sunnah muakkadah, kurban juga sunnah muakkadah. Perkara yang sama-sama hukumnya sunnah muakkadah, orang boleh mau mendahulukan yang mana. Kebetulan kalau mau dekat kurban, ya kurban saja. Kalau masih jauh dengan kurban, ya akikoh. Kalau yang belum akikoh, jadi gitu. Maka saya sering kali begini juga kepada orang yang belum haji. Orang yang belum haji duitnya pas-pasan, maka dia sebaiknya daftar haji dulu, jangan umroh dulu. Ya, sebaiknya adalah haji, jangan umroh. Mengapa? Karena orang haji itu ya bisa bareng dengan umroh. Ya, karena satu paket, ya satu paket. Mau tamattu, mau kiron, mau ifrat, mesti kaitannya juga dengan. Tapi kalau orang umroh, ya tidak bisa bareng haji, ya tidak bisa bareng haji. Makanya 1000 kali umroh tidak bisa menggugurkan kewajiban haji, ya tidak bisa menggugurkan kewajiban haji. Makanya daftar haji saja, tidak apa-apa meskipun nunggunya lama, tidak masalah. Tapi panjenengan sudah niat dengan nabung itu, dengan porsinya, itu akan dicatat bahwa panjenengan itu termasuk orang yang sudah niat haji. Walaupun nanti umpamanya kok keburu mati, urusan mati kan urusannya Gusti Allah, bukan urusan kita. Tapi bahwa kita dengan sudah daftar haji itu, otomatis bahwa kita ini sudah punya niatan untuk itu. Lah kalau daftar haji kemudian masih ada sisa dipakai umroh, tidak apa-apa. Ngajak saya juga boleh. Ya, gitu. Jadi gitu. Orang-orang itu kadang-kadang terpengaruh ini. Ayo umroh 10 gratis 1. Nah gitu kan. Nanti kalau umroh nanti daftar sekarang dapat magicom, daftar sekarang dapat HP umpamanya, yang kayak gitu itu jangan terpengaruh. Kalau belum haji loh ya, kalau belum haji. Jadi haji dulu. Nah, jadi antara akikoh sama umroh itu, akikoh sama kurban itu sama-sama sunnah. Dalam perkara yang sama-sama sunnah, orang boleh mendahulukan yang mana saja, ya, kemana saja. Orang di sini kadang-kadang ada yang akikohnya bareng dengan nikahan, ya. Wah itu orang bakhil sedunia ini. Kenapa? Barang akikoh kok pakai kondangan. Akikoh pakai kondangan itu orang bakhil ya. Akikoh itu sunnahnya yauma sabi'i wiladati, hari ke-7 kelahiran. Sampai kapan kesunahan bagi orang tua itu untuk mengakikoi anaknya sampai anak itu balik. Kalau sudah balik maka kesunahan sudah tidak jatuh lagi kepada orang tua. Ya boleh saja tetap mengakikoi atau anak itu yang akan akikoh sendiri nantinya. Nah gitu. Tapi orang tua sunnahnya sampai dia balik. Nah, ada pendapat yang lunak ini, pendapatnya Imam Romli. Pendapatnya Imam Romli itu orang yang umpamanya duitnya pas-pasan, orang itu boleh niat kurban sekaligus niat akikoh. Jadi niat kurban sekaligus niat akikoh. Tapi menurut Ibnu Hajar tidak boleh. Ibnu Hajar. Memang dua ulama besar ini sama-sama ashabul madzhab, seorang mujtahid fil madzhab. Imam Romli sama
Ini sering beda pendapat. Contohnya, orang kodok puasa Ramadan dibarengkan dengan puasa Syawal. Ini kalau Imam Romli boleh, Imam Ibnu Hajar tidak boleh. Orang kodok puasa Ramadan dibarengkan dengan puasa Senin Kemis. Nah ini kalau Imam Romli boleh, kalau Imam Ibnu Hajar tidak boleh. Memang dua ulama ini sering berbeda pendapat. Lah kita bagi orang yang awam kayak kita begini ya bisa ikut siapa saja. Ya. Kalau duitnya banyak ya ikut mazhabnya Imam Ibnu Hajar. Kalau duitnya pas-pasan ikut mazhab Imam Romli. Nah, tadi nomor 12, kulit dan kepala kurban tidak boleh dijual dan tidak boleh dijadikan ongkos penyembelihan. Jadi tidak boleh panitia atau umpamanya korban nyembelih di rumah sendiri, nyembelih di rumah sendiri, kemudian kulitnya dijual, tidak boleh, kepalanya dijual, tidak boleh. Atau jadikan ujrotan lil jazar, dijadikan ongkos penyembelihan. Tidak boleh juga. Tapi kalau mau dikasihkan boleh, umpamanya dikasihkan kepada penyembelih boleh. Tapi kalau dijadikan ongkos tidak boleh. Karena kalau dijadikan ongkos nanti nyembelihnya itu agak nakal itu. Ya, mestinya ada naik ke atas diturunkan ke bawah biar lehernya banyak yang kantut. Makanya tidak boleh. Jadi panitia termasuk panitia itu kan yadul amanah karena taukil dari orang yang orang yang korban itu mewakilkan kepada panitia untuk dipotong, untuk dikuliti, kemudian dicacat dan dibagikan. Maka panitia juga tidak boleh menjual. Nah, bagaimana supaya boleh? Karena panitia kan biasanya nyari hukum yang kira-kira bolehnya bagaimana. Coro khilahnya itu gimana supaya boleh? Ya, celahnya. Kalau jual sendiri jelas tidak boleh panitia. Bolehnya bagaimana? Bolehnya adalah jauh-jauh hari, umpamanya kayak begini ini, panitia itu nyari orang yang tidak mampu. Nah, orang yang tidak mampu dibilangin jauh-jauh hari tapi, Mas atau A, kamu nanti tak kasih, ini kan kurban ini banyak, nanti kulitnya tak kasihkan kamu semuanya. Tapi nanti kamu jual. Setelah kamu jual nanti 1/4 untuk kamu, 2/4 untuk atau 3/4 untuk panitia. Nah, itu boleh. Tapi syarat ini sebenarnya syarat yang tidak mengikat. Karena kullu syartin laisa fisul bil akdi falaisa bisyartin atau falaisa syarton. Jadi syarat yang tidak disampaikan dalam sulbil akdi di dalam akad maka tidak termasuk. Jadi umpamanya tadi kok orang itu memenuhi, dikumpulkan, kasihkan dia, dijual, seandainya dikasihkan ke panitia sebagian tadi itu, umpamanya 3/4-nya, ya alhamdulillah untung. Tapi umpamanya dimiliki sendiri oleh orang itu, ya boleh karena itu haknya dia, ya haknya dia. Ya tapi tahun depan jangan dipilih lagi orang ini. Jadi itu boleh. Jadi karena yang boleh menjual hasil pemberian kurban itu adalah orang yang tidak mampu. Orang yang mampu tidak boleh. Ya, orang yang mampu tidak boleh. Nah, ketentuan mampu yang tadi itu. Ketentuan mampu tadi. Nah, nomor 13. Daging kurban itu harus dibagikan mentah, ni'an. Wajib dibagikan mentah. Kalau akikoh boleh dibagikan mentah, tapi yang baik adalah dibagikan mateng, dimasak agak manis, tidak pedas dan tidak pecah tulangnya. Tapi boleh akikoh dibagi mentah, boleh dibagi mateng lebih baik. Tapi kalau kurban harus dibagikan mentah. Lah ini begini, kadang-kadang panitia itu kan kalau dapat banyak itu. Panitianya banyak. Saya kemarin di mana ya yang panitianya itu sampai 200. Itu di masjid yang saya juga
Apa di Ar-Rahim itu yang 200 itu, sampai 200 panitianya itu 200. Nah, biasanya ada satu yang disembelih kemudian untuk makan panitia. Nah, kalau langsung dipotong, langsung dimasak, maka tidak boleh. Karena apa? Karena sama dengan membagikan kurban secara mateng. Maka caranya adalah harus ditamlikkan dulu, disembelih, dimilikkan beberapa orang. Lah, ini bagiannya orang-orang ini yang kemudian dimasak. Katakan Ustadz Matali, kemudian ini dikumpulkan, kemudian dikasihkan, dimasak. Lah, terus bagian saya kan bagian saya terus bagaimana? Ya nanti dikasih lagi, tidak apa-apa. Ya dikasih lagi. Tetapi bahwa orang itu korban itu memang harus dibagikan mentah. Tidak boleh dibagikan bagian matang. Ya, bagian matang tidak boleh. Ini kehati-hatian ya. Jangan sampai kemudian ya tadi dipotong langsung dimasak nanti rame-rame, nah, gitu tidak boleh. Apalagi kok motongnya pagi-pagi, malah tidak boleh. Atau kadang-kadang ada yang malam, tidak boleh. Kecuali kalau umpamanya itu bukan korban, umpamanya ada sumbangan dari Kesbang Limas gitu ya, Kesbang yang nggak jelas untuk siapa gitu, tidak apa-apa. Itu potong malam-malam tidak apa-apa karena bukan korban itu, ya sumbangan saja. Atau ada hewan yang dipotong yang tidak memenuhi syarat, umpamanya belum pupa, belum jazaah, ya, maka tidak apa-apa. Nah, kemudian tradisi iuran di sekolahan itu biasanya suka-suka ada iuran entah 50 ribuan atau 100 ribuan, kemudian untuk beli kambing kemudian dipotong. Itu bukan kurban, ya, bukan kurban. Secara syar'i bukan. Itu hanya latihan kurban. Kecuali kalau memang ada surat edaran dari kepala sekolah kepada wali murid, iuran 100 ribuan, nanti kurban diniatkan untuk kepala sekolah lah. Itu asal orang tuanya ridho tidak apa-apa. Kalau orang tuanya tidak ridho ya tidak boleh. Ya. Arisan kurban boleh saja. Maksudnya segini ini arisan, nanti diambil katakan untuk 3 orang atau 5 orang, tidak apa-apa. Tapi nanti itu harganya mesti harus menyesuaikan. Ya, kalau sekarang umpamanya beli kambing harganya 3 juta cukup atau 3,5 juta. Tahun depan bisa jadi tidak cukup, maka iurannya harus lebih. Jadi iuran yang cukup untuk beli hewan. Nah, gitu ya, hewan kurban itu. Jadi itu boleh saja. Kemudian akikoh bagi anak laki-laki disunahkan 2 kambing. Kalau anak perempuan 1 kambing. 2 kambing itu tidak harus sekaligus. Umpamanya panjenengan punya anak anak laki-laki, mampunya baru beli 1 kambing, ya 1 saja dulu. Nanti tahun depan punya lagi duit, beli lagi 1. Nah begitu. Tidak harus langsung 2, ya tidak harus. Kalau langsung punya 2 ya tidak apa-apa. Kalau tidak mampu boleh 1, tahun depannya 1. Ya. Kalau perempuan maka cukup 1. Akikoh untuk bayi yang lahir secara prematur maka tetap disunahkan selama sudah ada ruhnya. Kalau belum ada ruhnya maka tidak disunahkan. Makanya lahir sudah 6 bulan kemudian masuk inkubator itu ya, dipanasi. Nah, maka orang tuanya tetap disunahkan untuk akikoh. Tapi kalau umpamanya keguguran masih sebelum 4 bulan, belum nafkhatur ruh, belum ditiupnya ruh, maka tidak disunahkan untuk berkorban. Bagaimana kalau mengakikoi orang tua? Ya kayak tadi, dulu kan orang tua jangan boro-boro kok akikoh, ya, tidak mampu. Sekarang anaknya mampu, anaknya mengakikoi orang tuanya yang masih hidup, boleh. Pak, mau saya akikoi, tapi harus seizin orang tua, tidak boleh umpamanya nggak bilang-bilang, tidak boleh, harus seizin.
ya. Sama dengan panjenengan bayari anak zakat. Biasanya kan zakat fitrah, panjenengan punya beberapa anak yang masih di pondok atau kemudian kalau anaknya itu sudah balik harus dimintai izin dulu. Tidak boleh kemudian langsung dibayari. Ya, harus dimintai izin dulu baru kemudian dibayari zakatnya. Sama dengan ini. Mengakikah. Kalau orang tuanya sudah meninggal, tadi disamakan dengan mengorbani orang yang sudah meninggal. Ada dua pendapat tadi. Ba'dul ulama berpendapat tidak boleh kecuali ada wasiat. Pendapat yang kedua boleh karena disamakan dengan sedekah atau ihda'us tsawab minal ahya ilal amwat. Nah, yang terakhir adalah orang yang korban. Kalau sapi itu kan untuk 7 orang, kerbau untuk 7 orang, unta untuk 7 orang. Ini biasanya kan di list, ya di list. Siapa yang mau ikut urunan korban? Oh, saya ikut akikoh atau yakikoh, lainnya ikut korban, boleh saja. Jadi satu sapi itu sebagian niatnya kurban, sebagian niatnya akikoh, boleh. Umpamanya kan untuk 7 orang. Katakan yang karena orang laki-laki 2 yang akikoh berarti jatahnya 4. Tinggal 3, yang 3 adalah kurban, maka boleh saja. Jadi yang 3 kurban, yang 4 akikoh. Tapi baginya harus ikut kurban. Ya, baginya harus ikut kurban, artinya dibagikan harus mentah, nah gitu. Nah ini beberapa hal yang berkaitan dengan problem biasanya masalah-masalah ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan kurban dan akikoh. Kira-kira itu aja. Kalau ada tanya jawab monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada sesi pertanyaan, silakan kalau bapak-bapak akan menjawab pertanyaan. Saya pertama kali mungkin dua pertanyaan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini barangkali yang sering terjadi di panitia kurban. Masalah kulit berarti. Ya, sebelumnya mungkin biasa aja. Ini dijual langsung apa dia? Ya, karena mungkin belum tahu ibunya. Makin ke sini sudah dapat informasi bahwa tidak boleh nonton YouTube, nonton siapa. Betul. Ya, seperti ini ya. Cuman memang kulit itu termasuk masalah yang sangat krusial karena kalau dibagi-bagi juga nggak dimanfaatkan. Misalnya dagingnya dibagi-bagi mungkin biasa, tapi kalau kulit dipotong-potong terus dikasih sama orang buat apa gitu kan ya. Ada yang seperti itu juga, tapi kan nggak ada manfaatnya, hanya dibuang juga. Mungkin untuk menimbulkan manfaat ya. Kita pernah jadi panitia, ada yang bilang nggak apa-apa dijual, tapi untuk dana itu untuk yatim jangan diambil oleh panitia gitu. Nah itu gimana seperti itu? Karena memang saya 2 tahun terakhir di masjid kita gabung dengan lingkungan RT, RW gitu. Kita tak tahu bagaimana prosesnya. Kita 3 tahun sini saya mengatakan di masjid ya, sebelumnya lingkungan yang baru saja ya masjid sholat idul adha saja lah, program lingkungan. Nah tapi saya lihat begini gitu ya, seperti jual-jualan gitu, sayangnya kulit itu gitu. Gimana hukumnya ya? Jual, panitia terjual dan dananya untuk yatim. Atau mungkin kulitnya disumbangkan untuk panti asuhan atau taklim, silahkan dijual untuk yatim, bagaimana gitu. Terima kasih. Ada lagi? Salam. Kami dari PJ Timur, bakalan kita ketemu lagi di sini Pak Kiai. Kemarin saya ketemu di Pondok yang Pesantren di Bapak waktu acara sebuah lembaga silat. Untuk kenalan, untuk kita datang sehingga saya harus banyak
Nggih. Kebetulan Ansor Meji Timur, saya tanyakan bahwa budaya atau adat di Timur atau di Meji itu kalau bagi-bagi beri kurban itu pakai kupon ya. Nggih. Sudah ada yang pakai kasih kupon oleh pengurus masjid. Sedangkan ada yang merasa nggak mampu ya minta-minta kasih kurban, itu hukumnya gimana itu? Banyak banget ya antara yang ada yang sengaja ya muter-muter ya, orang-orang yang fakir muter sengaja minta-minta ntar kalau sudah banyak dijual ke warung padang atau ke warteg ya. Karena kalau masaknya butuh tenaga, butuh Biaya. biaya ya. Itu memang fakta itu, apalagi Ya. di Senayan itu fakta itu. Saya nggak ini nggak punya kompor, ini apa dijual separuh harga, itu fakta itu. Saya pernah lihat sendiri itu secara kajian bikinnya gimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih. Jadi tetap tidak boleh menjual kulitnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh menjual kulit, menjual kepala atau menjual bagian dari kurban. Didasarkan pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tabi'u luhumal haji wal adahi fakulu wa tasaddaqu wastami'u bijuludiha wala tabi'uha. Jadi tidak boleh orang menjual itu. Nah, tadi jadi yang boleh menjual adalah orang yang tidak mampu. Jadi orang tidak mampu itu dapat bagian daging boleh dijual. Ya, umpamanya lebih penting berasnya karena kalau ditukar beras kan dapatnya banyak. Ya. Kalau kemudian dapat kulit boleh dijual. Itu kalau orang tidak mampu. Tapi kalau orang mampu tidak boleh. Dapat daging banyak maka tidak boleh jual. Dapat kulit maka tidak boleh dijual. Nah gitu. Jadi caranya tadi itu. Cara khilahnya ya tadi masih jauh-jauh hari ini kalau panjenengan jadi panitia nyari orang yang tidak mampu dibilangin tadi jauh-jauh. Nanti sampai tak kasih kulit segini banyaknya lah. Jadi satu umpamanya ada 36 kulit domba umpamanya, ada 20 kulit sapi, tidak apa-apa kasihkan. Nanti dijual oleh orang yang tidak mampu, nanti sebagian kepada panitia boleh. Meskipun syarat itu tidak mengikat. Jadi seandainya orangnya tadi, wah saya tahu hukumnya kok ini ya. Ini kan hak saya nih, saya ambil sendiri lah. Tapi kalau panitia yang jual tidak boleh, ya. Baik itu mau ditukar plastik, mau ditukar tas plastik itu, mau ditukar dengan apa saja, maka tidak boleh. Ya, jadi yang kedua tadi, orang yang tidak mampu boleh. Orang yang tidak mampu kemudian minta kurban, ya boleh saja. Kemudian dia menjual daging kurbannya, boleh saja. Jadi umpamanya dia keliling-keliling dari masjid ini dia minta dapat itu dijual, dari sana boleh saja. Kalau orang tidak mampu itu boleh, ya, boleh saja. Karena memang itu sebetulnya bentuk kepedulian. Ya, kalau dari hikmahnya berkorban itu kan bagian dari bentuk kepeduliannya orang yang mampu terhadap orang yang tidak mampu, yang jarang-jarang makan daging. Ya. Oke, ada lagi? Satu lagi yang dapat mungkin hanya saya berkomentari nanti. Oke, makanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Kiai. Oke. Pertama, nama Supra dari Cipayung. Oke. Dalam sebuah keterangan kalau nggak salah bahwa orang yang berkurban itu boleh mengambil bagian sepertiganya dari hewan kurban. Bagaimana kalau sistem kurban ini kan patungan 7 orang nih. Oke. Kemudian jika satu orang menginginkan
yang sepertiganya, kira-kira berapa bagian yang dia dapat gitu dari satu ekor ini? Masing-masing minta kaki, nggak bisa jalan hewannya. Saya minta sebagian, yang satu sebagian ada 7 orang nih, minta sepertiga bagian seperti bagian misalnya. Bagaimana cara membaginya kalau dia memang minta jatah sesuai dengan haknya misalnya? Itu yang pertama. Yang kedua tadi sebuah juga biasanya dalam kepanitiaan itu ada panitia itu sambil ngurus nih, ada yang nyatet nih di lokasi gitu, nyatet yang didamping. Bagaimana caranya biar yang disate itu jadi halal? Tadi mungkin Pak Kiai menjelaskan dibagiin dulu salah satu, kemudian bagian siap itu ya yang disate itu gitu bisa bareng-bareng. Bukan seperti itu. Kemudian apakah panitia itu boleh menentukan bagiannya yang disepakati oleh panitia? Misalnya panitia nih ada 10 orang, masing-masing dapat 3 kilo semua, atau memang harus seperti apa panitia memperoleh bagiannya itu? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi masalah apa? Mengambil sepertiga. Oh ya. Jadi pada dasarnya sebetulnya tidak ada batasan, ya. Tidak ada batasan berapa yang harus dibagikan, berapa yang harus dihadiahkan, berapa yang harus disodakohkan, dan berapa yang harus dikonsumsi sendiri. Itu sebenarnya tidak ada batasan. Hanya memang sunnahnya, jadi yang bagi ayyatasaddaqa bijami'ihi illa lukmatan au luqaman. Jadi sunnahnya adalah untuk mensedekahkan semuanya. Tadi kalau orang yang korbannya korban sunnah, dia disunahkan untuk ikut makan. Ya jangan banyak-banyak mestinya barang berkorban. Kalau dimakan sendiri ya namanya korban perasaan. Jadi ya sebenarnya boleh saja ngambil sepertiga dari korbannya. Kalau orang 7 ya sepertiga dari haknya, bukan sepertiga dari sapi. Kalau sepertiga kan berarti hanya dibagi 3 sapinya. Jadi sepertiga umpamanya kira-kira ya berapa kiloan lah dikasih. Boleh saja. Ya, boleh saja. Ya, jadi jangan banyak-banyak. Mudah menentukan. Saya korban, nanti saya minta 40 kresek, 40 apa? 40 bagian. Udah bagiannya sendiri, potong sendiri gitu. Makanya biasanya sebetulnya orang yang berkorban itu dimintai biaya. Kalau kambing entah 100, kalau sapi berapa, apa 500 atau berapa. Karena itu untuk tadi, untuk orang yang motong itu supaya tidak diambilkan dari kulit, tidak diambilkan dari kepala dan sebagainya. Jadi pada dasarnya tidak masalah, ya boleh saja. Kemudian yang kedua tadi masalah penentuan pembagian, ya. Pembagian untuk panitianya. Nah ya, bagian panitianya. Ya yang wajar sebetulnya, kan wajar itu al-adah al-muttaridah. Jadi adat yang berlaku. Jadi adat yang berlaku kira-kira tingkat kepantasannya kayak apa. Ya jangan berlebih. Dia dapat lebih dari yang umum, maklum karena dia yang capek, yang motong, yang bersihkan, apalagi kok bagian daleman itu kan ya orang tinggal nerima bersihnya, yang bagian itu kan berat. Dia dapat bagian yang lebih itu. Asal kesepakatan seluruh panitia. Ya, makanya tidak boleh umpamanya panitia itu tiba-tiba ngambil diam-diam torpedonya diambil, dilempar ke anaknya di luar. Kan suka-suka itu kadang-kadang udah dikasih tali rafia itu ada yang nakal-nakal itu udah janjian anaknya suruh nungguin di sana. Dilempar gitu. Anaknya bagian nanggepin, nah, kayak gitu tidak boleh ya. Jadi yang boleh adalah kesepakatan saja yang wajar, yang al-adah al-muttaridah, adat yang biasa berlaku untuk kira-kira panitia
kira-kira pantasnya dapat berapa. Karena panitia itu kan sebenarnya yadul amanah tadi itu. Dia itu ya apa? Karena wakil dari orang yang mewakilkan tadi itu, dia ini harus amanah menyampaikan. Nah, maka tidak boleh berlebihan. Yang ketiga apa tadi? Oh ya, caranya adalah harus ditamlikkan dulu. Jadi caranya kalau mau ada yang dimakan untuk panitia, maka dipotong setelah dimilikkan dulu. Ya, kalau yang tidak dimilikkan nanti harus dibagi. Yang dimilikkan inilah kemudian yang dimasak. Ya, yang dimasak. Nah, kemudian nanti dikasih lagi tidak apa-apa. Yang tadi sudah dikasih lagi tidak apa-apa. Jadi itu caranya supaya boleh. Karena apa? Karena memang kurban itu harus dibagikan mentah. Nah, kalau langsung dimasak, tidak dibagikan udah mateng, jadi sate, jadi namanya dibagikan mateng, tidak boleh. Oke, makanya karena sekali lagi kurban itu ibadah, karena ibadah maka butuh ilmu, ya ibadah butuh ilmu. Karena tidak dibarengi dengan ilmu, bisa jadi ibadahnya mungkin sama-sama motongnya dan sama-sama dibaginya. Tapi bisa jadi satunya jadi korban, satunya tidak jadi korban. Sama dengan zakat. Zakat itu adalah ibadah yang punya dimensi sosial juga. Tapi butuh niat, ya, butuh niat dan butuh ada perangkat-perangkat persyaratannya. Kalau salah, umpamanya kayak memberikan zakat kepada orang yang mampu, ya sama dengan belum zakat. Lah, bagaimana untuk korban? Umpamanya dalam kampung itu ada non-muslimnya. Satu rumah ada non-muslimnya. Yang lain dikasih semuanya. Masa non-muslim sendirian nggak dikasih? Dikasih saja, enggak apa-apa. Ya, namanya hadiah, enggak apa-apa. Kalau zakat tidak boleh, tapi kalau korban boleh. Ya, kalau korban boleh. Jadi kalau umpamanya ada satu tetangga yang non-muslim dikasih saja. Jangan diusir. Nanti punya tetangga non-muslim diusir, tidak boleh. Dah, ada lagi? Cukup ya? Monggo. Oh, nggih. Ya, doanya sebenarnya tidak ada yang khusus. Pokoknya ketika nyembelih kan orang nanti ada aturannya. Nyembelih itu sunnahnya ya apa namanya? Menghadap kiblat, kemudian sapinya atau kambingnya juga dihadapkan kiblat, kemudian sunnahnya baca bismillah. Kalau orang Islam itu seandainya tidak baca bismillah tetap sah, ya. Momennya tidak baca bismillah nyembelih, ya tetap sah orang Islam itu. Jadi sunnahnya baca bismillah, kemudian baca sholawat, kemudian takbir, ya takbir itu sunnahnya. Umpama itu nggak dibaca, nggak dipenuhi semuanya, tidak apa-apa. Itu sunnah semuanya. Ya sebaiknya memang dipenuhi. Kemudian doanya, ya Allah, hadza udhiyati, ini adalah kurbanku fataqabbal minni, atau kalau dari kita. Tapi karena ini umpamanya udhiyatu siapa? Ini adalah kurbannya si fulan. Makanya biasanya dibacakan peruntukannya untuk ini. Fataqabbal ya Allah. Nah, terimalah. Itu aja. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dah cukup ganti ya. Ya udah demikian. Mohon maaf ada kurang-kurangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.